Oke, kali ini kita akan membahas yaitu mengenai gerak harmonik sederhana atau disingkat dengan GHS. Itu merupakan gerak periodik suatu benda melalui titik kesetimbangannya. Contoh dari gerak harmonik sederhana ini adalah gerak pada bandul, ya. Contohnya gerak bandul. Kemudian ayunan dan kegas dan sebagainya, ya. Jadi segala gerak yang bersifat bolak-balik itu merupakan contoh dari gerak harmonik sederhana. Syarat suatu benda melakukan GHS ini adalah harus mempunyai yang namanya gaya pemulih, ya. Harus mempunyai gaya pemulih. Dan gaya inilah nantinya yang akan mengakibatkan suatu benda dapat bergerak bolak-balik. Ya. Oke, lanjut ke persamaan pada gerak harmonik sederhana. Baik, persamaan GHS itu dituliskan sebagai berikut. X sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Oke. A di sini merupakan amplitudo. Omega kecepatan sudut. Sedangkan T-nya ini waktu, ya. Omega kecepatan sudut, T-nya waktu gitu, ya. Dan theta 0-nya itu adalah fase awal. Jadi apabila dalam suatu sistemnya fasenya dimulai dari 0, maka persamaannya ditambah 0 gitu, ya. Jadi persamaannya bisa kita hilangkan theta 0-nya menjadi X sama dengan A sin omega T ataupun Y sama dengan A sin omega T. Boleh, ya, X atau Y, ya, begitu dalam suku X atau Y. Dan persamaan ini dinamakan dengan persamaan posisi, ya, simpangan pada posisi. Ini adalah persamaan posisi. Oke. Jika simpangan sama dengan posisi, maka posisi diturunkan atau didiferensialkan akan menghasilkan kecepatan. Selanjutnya, kecepatan didiferensialkan nanti akan menghasilkan percepatan. Oke, untuk yang pertama, kecepatan. Yaitu kita turunkan V sama dengan turunan X terhadap waktu. Sama dengan turunan dari X-nya tadi adalah A sin omega T. Maka hasilnya menjadi sama-sama kita turunkan. Sama-sama kita turunkan. Turunan dari A tetap A karena A di sini merupakan variabel bebas. Turunan dari sin omega T adalah cos omega T. Sedangkan turunan dari omega T adalah omega. Maka saya pindahkan omeganya duluan, ya, menjadi omega A cos omega T. Oke, ini adalah merupakan persamaan dari kecepatan. Kita lanjut ke persamaan dari percepatan. Percepatan tentu saja merupakan turunan kedua dari posisi ataupun turunan dari kecepatan. Maka bisa kita buat A sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu. Sama dengan turunan dari kecepatannya tadi yaitu omega A cos omega T. Nah, kita turunkan sama-sama. Jadi, tadi dia turunan dari omega A, dia tetap omega A, ya. Omega A. Turunan dari cos omega T adalah min sin omega T. Sedangkan turunan dari omega T adalah omega.
Jadi di sini bisa kita lihat omega ada 2, ya. Omeganya ada 2, jadi kita kalikan saja menjadi omega kuadrat A min kurang sin omega T. Atau minusnya saya pindahkan ke depan menjadi min omega kuadrat A sin omega T. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan kembali lagi ke awal ya. A sin omega T itu tadi apa? Itu persamaan dari posisi ya, yaitu adalah X, ya kan? A sin omega T adalah X, ya kan? Nah, ini kan X, maka bisa kita buat A-nya menjadi min omega kuadrat X. Oke, jadi ini adalah merupakan persamaan dari percepatan. Oke, kita lanjut ke energi pada gerak harmonik sederhana. Yang pertama adalah energi kinetik. Masih ingat ya persamaan energi kinetik? EK sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, sama dengan setengah M, V-nya kita substitusi yang tadi ya, masih ingat ya? A omega cos omega T pangkat 2. Oke, jadi kita kalikan sama dengan setengah M A kuadrat pangkat 2 kan omega kuadrat cos kuadrat omega T. Oke, sama dengan setengah MA kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T. Oke, saya pindahkan ya. Omeganya saya buat di depan, berarti ini sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Saya mau menunjukkan bahwa ternyata M omega kuadrat itu adalah K ya. Ternyata M omega kuadrat adalah K. Maka dari sini kita dapat tentukan persamaan dari energi kinetik menjadi setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T. Oke. Sekarang kita masuk ke energi potensial. Untuk energi potensial, EP-nya bukan MGH ya, tetapi setengah Kx kuadrat. Sama dengan, kita substitusi X-nya tadi adalah A sin omega T ya, maka setengah K, kita masukkan A sin omega T kuadrat. Maka persamaan energi potensial menjadi setengah K A sin A kuadrat sin kuadrat omega T. Oke. Kemudian energi mekanik. Energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Oke. Jadi untuk persamaannya EK tambah dengan EP. Kita substitusikan persamaannya. EK tadi sama dengan setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T ditambah dengan persamaan pada energi potensial, yaitu setengah Ka kuadrat sin kuadrat omega T. Oke, dari sini karena ada kita lihat dari persamaan itu ada yang sama, bisa kita faktorkan menjadi kita keluarkan setengah Ka kuadrat, kemudian
cos kuadrat omega T ditambah dengan sin kuadrat omega T. Nah, ternyata cos kuadrat omega T tambah sin kuadrat omega T itu adalah 1. Maka persamaan untuk energi mekanik pada gerak harmonik sederhana menjadi setengah Ka kuadrat. Oke.